Selamat sore, perkenalkan nama saya Edil Burgasanul, NIM 20030300079, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang ketiga, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Di sini saya akan membahas tentang tenaga kerja di masyarakat. Karya Laura Desford Edles. Bab 1. Divisi tenaga kerja di masyarakat. A. Pengantar untuk edisi pertama. Untuk edisi pertama merupakan upaya untuk memperlakukan fakta kehidupan manusia secara moral, sesuai dengan metode ilmu positif. Para moralis dapat menyimpulkan bahwa doktrin mereka bukan dari prinsip priori, tetapi dari beberapa proposisi yang dipinjam dari satu atau lebih dari ilmu-ilmu positif, seperti biologi, psikologi, atau sosiologi. Istilah mereka moralitasnya yang ilmiah. Fakta moral adalah fenomena manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. B. Pengantar untuk edisi kedua. Untuk edisi kedua menyangkut peran kelompok profesional dipanggil untuk memenuhi saat dalam organisasi sosial orang. Memanfaatkan edisi kedua ini untuk menunjukkan caranya pertanyaan ini terkait dengan subjek yang dibahas di sisa buku ini. Menunjukkan istilah-istilah yang diajukan dan berusaha secara khusus buang alasan yang masih menghalangi terlalu banyak pikiran untuk memahami urgensi dan pentingnya masalah. Itulah tujuan dari kata pengantar yang kedua ini. C. Fungsi dari divisi tenaga kerja. Kata fungsi digunakan dalam dua cara yang berbeda, yaitu fungsi pencernaan atau fungsi pernafasan. Pencernaan memenuhi fungsi mengontrol penyerapan ke dalam organisme cairan atau zat pada organisme. Dimaksudkan untuk memperbaiki kerugiannya. Dan juga mengatakan bahwa respirasi memenuhi fungsi memasukkan gas ke jaringan hewan diperlukan menopang kehidupan. Dalam pengertian kedua inilah akan bermaksud istilah. Jadi untuk menanyakan apa fungsi dari pembagian kerja untuk menyelidiki gerbang kebutuhan yang sesuai. Bab 2. Solidaritas mekanis atau solidaritas berdasarkan kesamaan. Ikatan solidaritas sosial yang sesuai dengan hukum yang represif adalah 1. Melanggar yang merupakan kejahatan. Kami menggunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan setiap tindakan yang terlepas dari derajatnya. Memprovokasi terhadap pelaku kejahatan, traktor reaksi karakteristik yang dikenal sebagai hukuman. Untuk menyelidiki. Oleh karena itu, sifat ikatan ini adalah untuk menanyakan penyebab hukuman tersebut, atau lebih tepatnya terdiri dari apa kejahatan itu. Ada kejahatan dari spesies yang berbeda, tetapi tidak kurang pasti bahwa semua spesies kejahatan ini memiliki kesamaan. Di antara semua kejahatan yang diakui dan dihukum di berbagai jenis masyarakat, tidak peduli betapa perbedaannya, tindakan disebut kejahatan mungkin tampak pada pandangan pertama. Mereka tidak bisa gagal untuk memiliki beberapa kesamaan yang dasar. Bab 3. Solidaritas yang timbul dari divisi tenaga kerja atau solidaritas organik. Sifat restituvis sanksi cukup untuk menunjukkan bahwa sosial solidaritas yang sesuai dengan hukum itu adalah jenis yang sama sekali berbeda. Ciri khas dari sanksi ini adalah tidak bersifat penebusan, melainkan hanya sekedar pemulihan status quo ante dameik yang diberikan, tidak memiliki karakter hukuman. Hanya cara mengembalikan waktu untuk memulihkan masa lalu, sejauh mungkin Blake keadaan normal. Memang benar Tarde percaya bahwa dia telah menemukan semacam hukum pidana perdata
dalam pemberian biaya, yang selalu ditanggung oleh pihak yang kalah. Namun dalam pengertian ini, istilah tersebut tidak lebih dari nilai metaforis. Agar ada hukuman, setidaknya harus ada beberapa proporsionalitas antara hukuman dan kesalahan. Bab 4. Bukti lain dari teori sebelumnya. Semakin primitif masyarakat, semakin banyak kemiripan di antara keduanya individu dari mana mereka terbentuk. Sudah Hippocrates dalam bukunya De Are Locis telah mengatakan bahwa Scythians adalah tipe etnis dan tidak memiliki tipe pribadi. Humboldt mencatat dalam Neuspanian bahwa di antara orang barbar dapat ditemukan fisionomi yang lebih karakteristik gerombolan daripada fisionomi individu. Dan fakta ini telah dikonfirmasi oleh jumlah besar pengamat. Sama seperti orang Romawi yang menemukan kemiripan yang sangat besar di antara orang Jerman kuno. Begitu pula yang disebut biadab menghasilkan efek yang sama atas orang Eropa yang beradab. Bab 5. Jumlah yang meningkat, solidaritas organik dan konsekuensinya. Seorang hanya perlu mengawasi kode hukum kami untuk mengkonfirmasi banyak hal posisi berkurang yang ditepati di dalamnya oleh hukum yang represif sebagai perbandingan dengan hukum koperasi. Yang mendefinisikan yang pertama, di samping sistem lalu luas itu terdiri dari hukum domestik, hukum kontrak, dan hukum komersial. Semua hubungan-hubungan yang tidak pada tindakan-tindakan pidana mewakili hanya sebagian kecil saja dari kehidupan sosial pada umumnya. Akibat ikatan mengikat pada masyarakat yang muncul dari kesamaan keyakinan dan sentimen, jauh lebih sedikit daripada yang dihasilkan dari pembagian tenaga kerja. Bab 6. Hukum sejarah bahwa jumlah yang meningkat, solidaritas organik, dan konsekuensi atau lanjutan. Hukum sejarah bahwa solidaritas mekanis yang pada mulanya adalah satu, atau yang secara progresif kehilangan pijakan, dan soli organik sayang secara bertahap dan menjadi lebih besar. Namun, cara yang ditempuh laki-laki saling bergantung dimodifikasi. Tidak dapat dihindari bahwa struktur masyarakat harus berubah. Bentuk tubuh harus diubah bila afinitas molekuler di dalamnya tidak lagi sama. Kelompok agregasi yang telah kami cirikan dengan cara kami ini mengusulkan untuk memanggil gerombolan. Memang benar bahwa kami belum mengamati dengan otentikasi lengkap masyarakat yang sesuai dengan segala hal dengan deskripsi ini. Bab 7. Solidaritas organik dan solidaritas kontraktural. Dalam masyarakat industri Spencer, seperti halnya dalam masyarakat terorganisir, namun harmoni sosial pada dasarnya berasal dari pembagian kerja. Fitur karakteristik adalah bahwa ia terdiri dari kerjasama yang otomatis diproduksi oleh fakta bahwa setiap orang mengejar kepentingannya sendiri. Ini cukup bagi setiap individu untuk mengabdikan dirinya pada satu fungsi khusus, menemukan bahwa pasti dia dalam solidaritas dengan orang lain. Setiap orang dapat mempertahankan dirinya dengan kerja, dapat menukar produknya dengan produk orang lain, dapat memberi bantuan dan menerima pembayaran, dapat masuk ke kombinasi atau untuk menjalankan usaha kecil atau besar tanpa arah masyarakat secara keseluruhan. Bab 8. Penyebab dan kondisi tenaga kerja dan kebahagiaan. Penyebab ini tidak dapat terdiri dari representasi mental sebelumnya. Efek yang dihasilkan oleh pembagian kerja dengan berkontribusi pada pemeliharaan keseimbangan masyarakat. Ini juga merupakan efek samping jauh
untuk dipahami oleh semua orang, dan sebagian besar pikiran tidak memiliki kesadaran NES itu. Bagaimanapun itu hanya bisa mulai menjadi jelas ketika pembagian kerja sudah sangat maju. Menurut teori yang paling banyak dipegang, teori ini mungkin tidak memiliki teori lain, asal dari keinginan konstan manusia untuk meningkatkan kebahagiaannya. Memang kita tahu bahwa semakin banyak pekerjaan dibagi, semakin tinggi produksinya. Baik, sekian dan terima kasih.